guys, kenalin nih, aku Rivera Fatira Hermanda, presenter kelompok 2 fase 7. Di video ini kita akan melakukan kegiatan Project P5 Cagar Budaya ke Tembesi guys. Sebelum itu, kenalan dulu ya sama anggotanya. Guys, kita udah sampai nih di Tembesi. Yuk ikuti perjalanan kita. Dulu pada zaman Belanda, gedung ini digunakan sebagai kantor polisi dan menjadi tempat penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia tahun 1949 yang dihadiri oleh Dr. Mohatta selaku Wapres RI pertama dan Kolonel Abunjani. Halo teman-teman, aku lagi di Gedung Kedaulatan nih. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di gedung ini itu sangat kokoh walaupun sudah berdiri sangat lama. Mungkin ada beberapa spot atau tempat yang memang sudah bolong-bolong karena dimakan oleh rayap. Tapi overall atau secara keseluruhan bangunan ini sangat kuat dan kokoh. Teman-teman, di samping Gedung Kedaulatan ada namanya Tugu Bambu. Nah, di Tugu Bambu ini adalah simbol kedaulatan yang ada di Muara Tusi. Lokasi ini juga pernah berpindah hampir 3 kali, tapi akhirnya ditetapkan di samping Gedung Kedaulatan seperti simbolnya. Kondisi luar dari rumah Kupen ini terlihat sangat terbengkalai. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tanaman liar yang tumbuh di dinding, atap, dan sekeliling rumah. Penjara ini adalah penjara yang digunakan Belanda untuk mengurung para tahanan, baik pribumi maupun bangsa Belanda sendiri. Dapat diketahui bahwa pada bagian depan terlihat terawat dan bagus dikarenakan sempat direnovasi dan ditinggali oleh warga. Sedangkan bagian belakang yang belum terenovasi masih asli bangunan dari zaman Belanda. Oke, kita udah sampai di bentengnya nih, Nak. Awalnya benteng ini sebagai tempat kediaman dan perkantoran penjajah. Belanda menjadikan tempat ini sebagai tempat pengintaian terhadap perdagangan yang dilakukan oleh pribumi. Selain mengintai pribumi, benteng ini juga dijadikan tempat untuk mengintai musuh-musuh yang ingin menyerang. Seiring kemerdekaan 17 Agustus 1945, benteng Tembesi berubah fungsi menjadi asrama bagi tentara keamanan rakyat. Nah guys, di samping benteng ini ternyata ada sebuah sungai. Sungai Batanghari. Perkenalkan Bu, nama saya Nandana Kausar, saya dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Kami nama Asna, ibu dari Muara Tembesi sini. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Jika Ibu tahu Ibu jawab, kalau tidak ya sudah apa Bu. Kami mau bertanya apa saja sejarah Ibu ketahui tentang benteng ini Bu. Sejarah benteng ini kemarin kan untuk keramil ini.
Itulah yang ini kami sejak tahu inilah. Perkenalkan, nama saya Azila, Bu. Saya mau nanya, sekarang benteng ini dialih fungsi sebagai apa? Atau dibiarkan saja seperti ini atau dijadikan tempat apa? Anulah keluarga. Pondok-pondok itu orang keluarga semua. Ini kan kemarin ada acara di sini kan. Nah, inilah festival ulang tahun Melenggang kemarin di sini. Di sini kemarin seminggu di sini acara ini. Di pasar, iya seminggu pun. Ramian di pasar itu kan lampu kino kan, kino itu kan itu. Dari depan. Iya. Siang malam di sini rame. Semacam-macam ada acara kan. Ini bakal ada acara lagi katanya bulan 11 kan, ulang tahun Batanghari. Karena view-nya itu indah, langsung ke sungainya gitu, makanya pemandangannya indah, jadi banyak yang bikin acara di sini. Iya, memang. Soalnya di sini kan pinggir sungai. Terima kasih, Bu, Terima atas kasih, Bu. informasinya. Iya, sama-sama ya. Itulah yang dapat kami omongin ya. Yang Pak, perkenalkan, nama saya Azila Putnanya. Di sini saya ingin bertanya, Bapak tahu tidak sih Pak, metode apa yang dilakukan untuk membangun benteng ini? Ini benteng ini dari cara zaman Belanda dulu. Jadi sekarang masih ditunggu, masih dirawat. Mana yang orang-orang sekitar sini, mana yang belum ada tempat tinggal, dia masih tinggal sini boleh. Material yang digunakan untuk bangun benteng ini apa Pak? Material ini material dari zaman Belanda dulu nih. Ini ada bahan dari kayu, ada dari beton. Jadi itu kenapa bangunan itu terlihat kokoh gitu? Iya betul. Tapi sebagiannya udah ada juga yang udah usang ini. Sejarah apa saja sih yang Bapak ketahui tentang benteng ini? Ini kalau sepengetahuan saya ini di zaman dulu ini tempat campnya Kompi pada zaman itu dulu. Kompi tempat tinggal para TNI. Nah, sini adalah tempat tinggalnya dulu. Kenapa tempat ini berada di tepi Sungai Batanghari ini? Karena di zaman itu sepengetahuan saya dulu, informasi dari warga sekitar juga, ini kan tempat peradaban, tempat pelayaran orang dari zaman Belanda dulu lewat sungai. Jadi di sinilah tempat dia ini berhentinya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya. Dari informasi yang aku dapatkan, katanya pada zaman dahulu ini bukan merupakan benteng, namun sebagai pusat perdagangan. Tapi sesaat Belanda datang dan menjadikan ini sebagai tempat tinggal atau perlindungan, maka tempat ini disebut sebagai benteng. Baiklah, perkenalkan saya Raja Malfasyarisma dan ini teman saya Viola Septiana. Kami ingin bertanya Pak, sebelumnya kami ingin menanyakan nama Bapak. Ya, terima kasih atas kedatangannya berkenaan dengan kulikuler ya. Iya, Pak. Kulikuler yang adik pelajari. Nama saya Suyarno, saya adalah sekretaris kelurahan. Kalau beskop ini dulunya ini bukan beskop, akan tetapi ini adalah rumah ibadat. Ibadat para agama Kristiani. Oh, jadi ini dulu tempat gereja. Awalnya. Yang namanya Beskop Mawar ini Batanghari. Dulu Batanghari bekerja sama dengan Beskop Mega. Mega Jambi itu ada sekarang nih dibikin hotel ya. Iya. Dibikin hotel. Nah, ini dulu dia berbisnis dengan Batanghari gitu. Jadi kerjasama. Bekerja sama. Jadi akhirnya namanya Beskop Mawar.
Kalau boleh tahu Pak, itu pas jadi di tempat untuk ibadah itu tahun berapa Pak ya? Itu dikala zaman Belanda, zaman Belanda itu. Para warga Tionghoa pun ada. Nah, di sini juga kan bercokol, di sini juga Belanda pun ada. Jadi sini saya Clara Kesli, di situ Aziza. Bagaimana bioskop ini beroperasi Operasi untuk main film itu maksudnya, atau beroperasi untuk main filmnya. Itu waktu itu zaman sudah merdeka kita. Setiap malam itu beroperasi lah dia main bioskop terus. Dan kebetulan Muartem sini waktu itu dari bapak lahir sampai tahun 1990-an itu Tem sini masih ramai. Banding-bandingnya seperti Kabupaten Batanghari itulah. Gitu ramenya. Makanya sampai ada bioskop. Kalau pembayarannya itu Pak? Pembayarannya pakai kercis. Pakai kupon ya, ada kercis. Kita beli kercis seperti macam sekarang lah kan. Mungkin macam di Jambi itu kan ada bioskop kan. Nah, beli kercis. Berapa mamanya 1.500 kayak atau berapa kan? Nah, gitu. Ini kan ada bangku-bangkunya nih tempat nonton. Natapnya ke sana itu kan layar putihnya di situ. Jadi mesin filmnya di rata sana kan. Jadi kan nih Pak sudah tidak beroperasi lagi kan bioskopnya. Ya. Jadi sekarang buat apa ini Pak? Sekarang nih tidak ada buat apa-apa lagi. Sekarang cuma hanya tinggal untuk terkadang parkir motor anak-anak SMP itu masuk ke dalam sini, takut kena hujan di dalam ini. Kalau waktu tahun-tahun yang sudah semasa masih ada lampu, itu kami gunakan ini untuk main badminton di dalam. Ini kan lapangan badminton yang bikin. Ini maksudnya contohnya kan bukti lapangan badminton. Nah, itulah gunanya lagi. Halo teman-teman, jadi cagar budaya itu banyak manfaat loh. Yang pertama, sebagai penunggu jati diri. Yang kedua, dilindungi dan dilestarikan demi memupukkan kesadaran jati diri. Upaya pelestarian cagar budaya. Pertama, kita harus lebih bangga dengan cagar budaya di daerah sendiri. Dengan melakukan segala cara agar cagar budaya yang kita miliki tidak hilang oleh zaman dan dapat dikenal oleh banyak orang. Kedua, membantu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar cagar budaya dengan tidak membuang sampah sembarangan ataupun mencoret-coretnya. Dan yang ketiga, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan cagar budaya yang ada dengan sedikit renovasi tanpa mengurangi keaslian cagar budaya tersebut dan membantu melindungi cagar budaya. Nah, itu aja perjalanan keseruan kita hari ini. Salam dari aku buat kalian semua dan teman-teman aku. Bye-bye! Benteng ini Bu. Adik, jangan nak. Sini sejarah benteng ini kemarin kan untuk Halo, perkenalkan nama aku Azila. Kenalan nama. Ya, halo teman-teman. Jadi apa tadi? Jadi teman-teman, cagar budaya itu banyak manfaat loh. Yang pertama, Kak, ada teman-teman juga udah sampai nih. Woi, jajanan kau minta woi. Apa lagi yang mana? Iya, di bawahnya panjang nih. Ada. Ada.
Dadah. Dia lari ke dalam. Nggak bedain. Aduh susah. Ya deh. Enggak. Apaan tuh? Adek, giginya coba gigi. Dana malah kau diam. Nengok pula.